Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semua, suara Bapak bisa didengar dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Semuanya Alhamdulillah sudah bisa, Pak. siap untuk belajar hari ini? Siap, Pak. Ya, Siap, Pak. baik. Coba diaktifkan dulu kameranya. Yang bisa diaktifkan kamera, silakan diaktifkan kameranya, Nak. Juang, Edo, Naswa, Nada. Ya, coba diaktifkan dulu kameranya. Ya, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Bapak senantiasa mendoakan semoga Ananda dalam keadaan sehat semuanya. Ya. Sudah siap nih untuk belajar semuanya? Sudah, Pak. Sudah ada alat tulis di mejanya? Baik, sudah, Pak. Bukunya sudah ada buku? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah ya. Nah, baik. Anak-anakku semuanya. Baik, ketua kelasnya ini siapa nih? Juang, Pak. Juang ya. Nah, silakan Juang dipimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum kita mulai belajar. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Juang. Baik, Pak. Semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya jika kita berdoa dengan ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anakku semuanya. Kita sebelum memulai, kita presensi dulu ya. Baik, Aditya Pradana ada? Ada, Pak. Ada ya, hadir. Syabil Sidiki Yasin? Hadir, Pak. Hadir. Arif Apriantono ada? Hadir, Pak. Hadir. Terima kasih. Berarti semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya hadir pada pertemuan kali ini. Anak-anakku semuanya, kemarin kita belajar tentang struktur teks iklan ya. Nah, masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih, Pak. Masih ya. Baik. Nah, sekarang coba kita perhatikan apa mempresentasikan ini. Nah, pertemuan sudah muncul layar Bapak di sana? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Nah, baik. Anak-anakku semuanya, kita masih KD yang berpasangan ini, yaitu menelaah pola penyajian kebahasaan iklan, slogan poster, dan menyajikan slogan iklan dan poster ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, kan ada 4 ya. Nah, minggu lalu kita sudah menelaah struktur dan polanya. Kemudian kita juga telah menelaah ciri kebahasannya. Masih ingat tidak pembelajaran minggu lalu? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, ya. Nah, nanti kita akan membuat sebuah iklan yang memang sudah sesuai dengan ciri kebahasaan serta struktur yang kita pelajari minggu lalu. Nah, baik. Nah, coba lihat ini. Apa gambarnya ini? Halo, Nanda semua. Kalau Pak. iklan. Nah, kira-kira bisa tidak kita buat iklan berdasarkan gambar ini? Bisa, Pak. Iklan apa yang kita buat? Bisa iklan produk? Bisa. Bisa. Contohnya apa? Penjualan masker, Pak. Masker. Ya. KF Coba kalimatnya bagaimana kalimatnya? Dijual Lehoret KF94, dijamin menjaga kalian dari infeksi virus corona. Ya, bagus ya. Nah, jadi sekarang kita belajar
membuat iklan menggunakan aplikasi Canva. Ini Bapak buatnya pakai Canva ini Bapak buat. Nah, ini juga bagi kalian yang juga pernah melihat Bapak di media sosial, Bapak juga beberapa kali pernah membuat postingan juga menggunakan Canva. Nah, jadi sudah terbayang ya iklan apa yang akan dibuat? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Iklan apa kira-kira? Iklan donat, Pak. Iklan donat ya. Iklan layanan masyarakat atau iklan produk atau iklan pemberitahuan? Iklan perniagaan, Pak. Ya, iklan perniagaan ya. Baik, terima kasih. Kira-kira iklan apa yang akan kita buat ini? Layanan masyarakat. Layanan masyarakat. Ya, baik. Berhubung ini ada dua ya, ada dua ilustrasi. Nah, kita bagi saja dua kelompok ya. Kita bagi dua kelompok. Kelompok pertama itu, ya silakan dicatat. Di kelompoknya itu, kelompok masing-masing, silakan buat sekarang juga. Dan silakan diundang Bapak ya. Nanti Bapak akan pandu di grup tersebut. Ya. Nah, kelompok satu itu buat yang iklan tentang yang ini tadi, yang donat tadi. Ya, kelompok satu buat, nah, ini ya tentang ini. Kelompok dua buat yang tentang ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Sudah. Ini juga sudah Bapak posting di Google Classroom. Silakan dibuka ya. Oke, Pak. Ini Pak. Nah, baik. Silakan dibuat dulu sekarang, Nak. Grupnya. Undang Bapak. Sudah dibuat? Sabil? Bentar, Pak. Sabil dan Arif. Kelompok Sabil dengan kelompok Arif, silakan. Baik, Bapak rasa waktu 30 menit untuk membuat itu cukup, ya nggak terlalu lama itu. Nah, nanti setelah itu nanti kita masuk lagi ya. Bisa ya, Nak ya? Bisa, Pak. Ya, baik. Mungkin itu saja dulu. Berarti kita masuk meet pukul 10.35 ya. Iya, Pak. Ya, mohon waktunya dimaksimalkan. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku semuanya. Kita mulai lagi ya. Selamat bergabung kembali di Meet ini. Bagaimana hasil diskusinya tadi di kelompoknya? Hasilnya baik, Pak. Bagus. Lancar ya. Ada gangguan dalam masalah dalam kelompoknya? Tidak ada, Pak. Sedikit. Ya, baik. Kalau begitu kita mulai kembali ya. Silakan. Kelompok mana dulu nih yang mau presentasi? Coba, bagaimana bentuknya, bagaimana proses kalian berdiskusi tadi, bagaimana apa-apa saja yang kalian temukan, kalimat-kalimatnya apa saja, kemudian bagaimana bentuk hasil atau teks iklan yang kalian buat. Boleh dipresentasikan ya. Nah, Bapak minta kelompok siapa dulu ya? Kelompok satu dulu ya. Boleh kelompok satu? Baik, Pak. Saya presentasikan layar, Pak. Izin. Ya, boleh. Silakan dipresentasikan layarnya. Baik, pada kelompok saya
Itu donat Bu Retno. Untuk pembagian tugasnya, saya meminta 3 kawan saya untuk membuat kalimat, 2 lainnya membuat kelayakan dalam suatu iklan. Dan untuk saya atau saya sendiri, saya yang akan membuat iklan tersebut. Untuk itu, kalimat-kalimat yang saya ambil itu pertama donatnya, maka tersebut namanya donat Retno. Dan untuk rasa bintang 5, harga kaki 5, itu untuk slogan terhadap iklan tersebut agar lebih menarik. Ya, kita beri tepuk tangan, aplaus dulu kelompok 1. Bagus ya, good job. Nah, luar biasa, kerjasamanya sudah nampak. Sabil tadi sudah menyampaikan bahwa masing-masing kelompoknya bertugas sebagaimana yang telah diinstruksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang poster saya. Yang pertama, kata-kata yang ayo hemat listrik dan air itu dibuat oleh kerjasama diskusi kelompok, dan kata-kata lainnya kita diskusi bersama-sama. Ini adalah hasil dari editing atau kerjasama kelompok. Ayo hemat listrik dan air. Ayo, jangan hanya bicara matikan lampu dan air jika tidak perlu. Hemat energi, hemat biaya. Jangan sampai TV Anda yang menonton Anda. Maaf kalau ada kekurangan. Sekian. Ya, bagus ya. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Terima kasih. Nah, sekarang coba kita diskusikan. Nah, menurut kelompok 1 atau kelompok 2, bagaimana menurut Ananda terkait dengan iklan yang ideal itu? Dari segi proporsinya, dari segi kalimatnya, dari segi penulisannya, dan lain sebagainya. Apa yang perlu kita perhatikan agar iklan yang kita buat itu bisa menarik perhatian pembaca? Boleh? Siapa yang mau berpendapat? Kan tadi sudah didiskusikan tadi nih. Tadi Bapak lihat ini tadi banyak yang mengusulkan, oh ini kalimatnya, kenapa harus yang dipilih yang itu? Nah, coba diapakan. Kira-kira bagaimana? Bagaimana bentuk idealnya? Dan apa yang perlu kita perhatikan agar iklan tersebut menarik buat pembaca? Silakan yang mau berkomentar, menanggapi, boleh silakan anak-anak Anda semuanya. Saya, Pak. Ya, boleh Eca, silakan Eca. Bagi saya yang menarik pembaca itu adalah visualnya, gambarnya, dan kata-kata yang seolah-olah membuat pembaca itu mau melakukannya. Kata-katanya. Visualnya juga. Visualnya juga, bagus ya. Dari segi isi, dari segi visual, dari segi kalimat, itu juga harus menarik. Jadi kriteria penulisan iklan yang baik itu, ya memang yang pertama dia harus memuat informasi yang jelas, ya. Informasinya jelas. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Eca juga tadi, bahwa dalam iklan juga harus ada kata-kata yang mudah diingat. Nah, sekarang untuk mengukur kemampuan kalian atau keterampilan kalian dalam menulis iklan. Nah, Bapak ada kuis nih. Ada kuis, ada 4 pertanyaan di Google Classroom. Silakan Ananda buka Google Classroom, ya. Silakan Ananda buka Google Classroom sekarang. Kita bahas saja ya. Naswa dapat berapa? Sudah dicek nilainya? Naswa? Dapat 100, Pak. 100 ya. Nah, baik, coba kita bahas kuisnya ini. Nah, ini kan yang ditanya apa? Iklan komersil ya. Iklan komersil itu apa? Iklan yang menjual produk, Pak. Nah, jadi apa di sana yang tepat iklannya?
Masker sensi, Pak. Masker sensi nyaman dipakai di setiap aktivitas. Nah, ada kendala tidak Ananda selama melaksanakan pembelajaran ini? Alhamdulillah Tidak ada, Pak. Menyenangkan, Menurut saya. menyenangkan tidak pembelajaran yang kita lakukan? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan ya. Nah, tapi sayangnya masih ada beberapa atau hanya beberapa orang baru yang bisa menulis dengan Canva. Sebenarnya menurut Sabil dan Arif, menulis iklan di Canva itu cepat atau lambat? Menurut saya cepat sih, Pak. Karena menggunakan teknologi. Kalau secara melalui media kertas itu agak susah. Karena jika salah mau menghapusnya itu agak susah. Iya. Kalau dengan Canva, kita tinggal kita bisa ambil dua pilihan. Kita ambil kosong buat yang desain baru, bisa juga ambil desain yang sudah ada kan. Kita tinggal mencocokkan dengan kebutuhan kita. Nah, jadi Bapak sarankan kalau seandainya nanti Ananda buat poster, buat slogan, buat iklan, nah itu tinggal buat di Canva saja, canva.com. Nah, jadi itu saja materi kita hari ini. Bapak izin menghentikan dulu. Nah, itu saja dulu anak-anakku semuanya. Terima kasih Bapak ucapkan atas partisipasi Ananda semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.